Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik semua. Selamat datang di Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syahkuala. Perkenalkan, saya Dr. Rima Novirianti, spesialis onkologi radiasi yang merupakan koordinator dari program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syahkuala. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah karena saya ingin mengenalkan secara virtual kepada adik-adik terkait dengan prodi kita, sehingga sebelum menempuh kegiatan akademik pada tanggal 23 Agustus mendatang, adik-adik sudah mendapat gambaran bagaimana situasi di kampus kita tercinta. Oke, baik, saya akan share screen. Adapun yang ingin saya perkenalkan pada hari ini adalah tentang identitas dari prodi kita, visi keilmuan prodi, struktur organisasi dan tata kelola prodi, kurikulum prodi, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Nah, pertama sekali izinkan saya memperkenalkan adik-adik tentang identitas prodi kita. Adapun prodi kita bernama Prodi Pendidikan Dokter, dengan koordinatornya program studi adalah saya sendiri. Akreditasi dari prodi kita oleh Lampetekes adalah unggul sesuai dengan SK Lampetekes yang baru saja kita peroleh, SK nomor 0244. Dan kita sudah memiliki laman website sendiri, yaitu pendidikandokter.fk.unsia.ac.id, serta ada email prodi kita. Adapun prodi kita beralamat di Jalan Tengku, Tanoh Abe, di Kopelma, Darussalam. Nah, selanjutnya, sebelum menjalani pendidikan di prodi pendidikan dokter, adik-adik perlu mengetahui apa saja visi keilmuan dari prodi kita. Sesuai dengan SK Rektor Universitas Syahkuala nomor 222 tahun 2020, maka prodi kita memiliki visi keilmuan, yaitu menghasilkan lulusan sarjana kedokteran yang kompetitif, inovatif, dan memiliki keunggulan di bidang manajemen kebencanaan dan kedokteran keluarga di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa keilmuan unggulan dari prodi kita adalah manajemen kebencanaan dan kedokteran keluarga dengan mengangkat nilai-nilai dari fakultas kita, yaitu UKIK, unggul, kompetitif, inovatif, dan global. Nah, dalam menjalankan atau mengelola prodi pendidikan dokter, maka terdapat struktur organisasi dan tata kelola sebagaimana yang adik-adik bisa lihat pada gambar ini. Nah, prodi pendidikan dokter dibantu oleh unit-unit penunjang, seperti unit Medical Education Unit, Skills Lab dan OSIS Center, manajemen PBL, assessment, TPS dan sumber belajar, serta komite kurikulum. Nah, dalam menjalankan kegiatan akademik juga, prodi berkoordinasi dengan bagian ataupun laboratorium, baik itu laboratorium preklinik maupun klinik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu tugas dari unit-unit penunjang tersebut. Yang pertama sekali adalah Medical Education Unit. Medical Education Unit atau disingkat dengan MENU, itu tugas umumnya adalah untuk melakukan penjadwalan kegiatan akademik adik-adik semester 1 hingga 3. Jadi nanti koordinator jadwalnya ada di MENU ya. Kemudian memfasilitasi mapping tutor dan instruktur untuk kegiatan tutorial dan skills lab, memfasilitasi pembuatan buku modul mata kuliah dan buku panduan skills lab, serta melaksanakan pelatihan, baik itu untuk tutor atau instruktur yang akan mengelola prodi pendidikan dokter. Medical Education Unit diketuai oleh Dr. Iflan Noval dengan sekretaris adalah Dr. Hijra Novia. Selanjutnya adalah unit manajemen skills lab dan OSIS Center. Unit manajemen skills lab dan OSIS Center memiliki tugas mengelola segala kegiatan akademik pada mata kuliah skills lab. Adik-adik memiliki mata kuliah skills lab di setiap semesternya, yaitu pada semester 1 hingga semester 6. Mereka menyusun jadwal akademik, melaksanakannya,
kemudian melaksanakan juga skills lab untuk semester antara, melaksanakan in-house, OSCE atau ujian untuk skills lab serta remedialnya, serta mengembangkan bahan ajar atau video ajar untuk menunjang pelaksanaan PJJ di prodi kita. Unit Manajemen Skills Lab dan OSCE Center diketuai oleh Dr. Rezania Razali dengan sekretaris atau wakilnya adalah Dr. Zakiatur Rahmi. Selanjutnya adalah Unit Manajemen PBL atau Problem Based Learning. Unit Manajemen PBL memiliki tugas mengelola pelaksanaan kegiatan akademik mata kuliah semester 4 hingga 7, selain mata kuliah Skills Lab. Di mana pada mata kuliah semester 4 hingga 7 ini terdiri dari beragam format pembelajaran yang bervariasi, yaitu mulai dari tutorial, kuliah pakar, praktikum, pleno, serta kegiatan lapangan yang tentu saja sangat menarik, baik itu pasien encounter, hospital tour, community visit, dan lain-lain. Unit Manajemen PBL diketuai oleh Dr. Hafni Andayani dengan sekretaris adalah Dr. Fauzul. Selanjutnya Komite Asesmen. Nah, Komite Asesmen inilah yang melaksanakan ujian adik-adik. Jadi, Komite Asesmen menjamin tersedianya soal yang berkualitas, sehingga adik-adik dapat mengikuti ujian dengan baik pada setiap akhir pelaksanaan mata kuliah. Sebelum soal-soal akan direview terlebih dahulu oleh tim ini. Ya, dan yang akan memproses nilai akhir juga adalah Komite Asesmen. Komite Asesmen diketuai oleh Dr. Zulfa Zahra dengan sekretarisnya Dr. Ika. Kemudian ada unit sumber belajar. Unit sumber belajar memiliki tugas mengelola secara terpadu berbagai sumber belajar yang digunakan di prodi. Kita punya ruang baca yang adik-adik kalau nanti sudah mulai kuliah tatap muka bisa gunakan untuk melihat berbagai macam buku dan jurnal di situ, membaca dan bisa menggunakan komputer serta media belajar lain yang ada di situ. Selain itu, unit sumber belajar juga mengelola e-learning prodi dan mengembangkan bahan-bahan pengajaran dengan bantuan multimedia pendidikan terpadu. Unit sumber belajar diketuai oleh Dr. Dina Alia. Selanjutnya unit CBT. Nah, unit CBT atau Computer Based Test ini adalah unit yang memfasilitasi proses ujian yang berbasis komputer, serta menyelenggarakan ujian berbasis komputer selain ujian mata kuliah dan mengidentifikasi segala permasalahan dalam penyelesaian proses ujian, baik yang dihadapi oleh mahasiswa maupun dosen, termasuk ujian online yang kita laksanakan selama pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi ini. Unit CBT Center itu diketuai oleh Dr. Teguh Romi dengan sekretaris ada Dr. Syahrizal. Unit tim pengelola skripsi atau biasa kita singkat dengan TPS. Secara umum, tugas unit TPS adalah memfasilitasi proses penyelesaian tugas akhir adik-adik atau skripsi, mulai dari penentuan pembimbing hingga sampai skripsi tersebut selesai, serta melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan capacity building. Unit ini diketuai oleh Dr. Nirwana dengan sekretaris adalah Bu Rina Suryani Oktari. Selanjutnya adalah Komite Kurikulum. Komite Kurikulum bertugas untuk melakukan kegiatan penyusunan kurikulum, melakukan monitoring dan evaluasi, melaksanakan sosialisasi pemutakhiran kurikulum, dan melakukan review dokumen kurikulum di setiap program studi, serta melaksanakan pemetaan kurikulum di setiap program studi. Komite Kurikulum diketuai oleh Dr. Rosaria Indah dengan sekretaris adalah Ibu Sofia. Nah, sekarang adik-adik perlu ketahui bagaimana sih kurikulum di prodi kita. Untuk adik-adik ketahui bahwa kurikulum yang kita pakai saat ini adalah kurikulum 2021 atau kurikulum baru. Nah, kurikulum baru ini bedanya dengan kurikulum lama adalah karena kita menginginkan profil lulusan yang sedikit berbeda dari profil lulusan sebelumnya. Adapun profil lulusan yang diharapkan akan dihasilkan dari kurikulum baru ini atau yang nanti akan muncul ya di diri adik-adik semua adalah setelah lulus prodi pendidikan dokter akan menjadi seorang dokter muda, akan memiliki jiwa peneliti, akan berperan sebagai penggiat komunitas, pendidik akademik, bisa berperan sebagai wirausahawan, dan yang pastinya juga menjadi seorang manajer bencana. Kurikulum baru ini terdiri atas 150 SKS totalnya yang tersebar dalam 52 mata kuliah yang diselesaikan dalam kurun waktu 7 semester atau 3,5 tahun.
Nah, jenis-jenis mata kuliahnya terbagi 4. Ada 1 mata kuliah prodi penunjang keahlian atau skripsi, ada 7 mata kuliah wajib universitas yang kodenya MKS, kemudian ada 41 mata kuliah wajib program studi yang kodenya PPD. Selain itu ada 3 mata kuliah program studi elektif atau MK atau blok elektif. Nah, mata kuliah elektif inilah yang adik-adik bebas ingin memilih topik apa sesuai dengan keminatan adik-adik kelak. Nah, mata kuliah pada prodi pendidikan dokter umumnya terdiri atas 2 jenis mata kuliah, yaitu mata kuliah klasik dan blok, serta skills lab. Mata kuliah klasik dan blok ini itu merupakan sistem pembelajaran secara terintegrasi dan terdapat 35 mata kuliah klasik dan blok dalam 7 semester. Ya, selama semester 1 sampai semester 3 itu mata kuliahnya klasik. Namun semester 4 hingga semester 7 mata kuliahnya mulai masuk ke sistem blok. Format aktivitas belajarnya tentu saja sangat bervariasi. Yang kedua adalah mata kuliah skills lab. Mata kuliah skills lab ini ada di semua semester. Ya, dari semester 1 hingga semester 6 dengan bobot masing-masing mata kuliah skills lab adalah 2 SKS. Mata kuliah skills lab akan disajikan mulai dari kuliah introduksi skills, kemudian terdiri atas berbagai sesi, yaitu sesi demonstrasi, sesi latihan terbimbing, serta sesi evaluasi. Apapun jenis mata kuliah yang diajarkan di prodi kita, namun semuanya itu diharapkan dilakukan secara active learning, di mana adik-adik aktif menjadi seorang pembelajar yang meluangkan waktunya untuk membaca berbagai literatur yang ada di luar, menyelesaikan masalah, mentelaah suatu masalah, ya. Jadi tidak terpusat kepada dosen lagi, namun pembelajaran sekarang terpusat kepada student atau mahasiswa. Nah, berikut adalah gambaran mata kuliah yang adik-adik harus ambil pada semester 1 ini. Ya, ada 9 mata kuliah dengan jumlah total SKS-nya ada 21. Dari 9 mata kuliah ini, ada 3 mata kuliah universitas, 1 skills lab, dan sisanya adalah mata kuliah preklinik klasik. Nah, adik-adik harus menjalani 21 SKS selama semester 1. Nah, SKS itu sebenarnya apa sih? Nilai 1 SKS berarti untuk bentuk pembelajaran yang sifatnya kuliah adalah 50 menit tatap muka per semester, berarti kalau dalam 1 semester kita ada 16 minggu, 16 kali 50 menit tatap muka selama 1 semester, dengan 60 menit per minggu untuk kegiatan penugasan terstruktur, dan 60 menit per minggu untuk belajar mandiri, adik-adik. Jadi, belajar itu bukan hanya yang terjadwal di kuliah di kampus saja. Nah, kalau untuk praktikum, jumlah tatap mukanya tentu saja jadinya lebih banyak, yaitu 170 menit per minggu per semester. Nah, di uraian mata kuliah atau kurikulum ini bisa dilihat ada mata kuliah yang full di kuliah, ada mata kuliah yang terbagi, contohnya biologi kedokteran. Terdiri atas 2 SKS, 1 SKS kuliah, 1 SKS praktikum. Nah, sebaliknya untuk kuliah skills lab, maka dominannya adalah praktikum, di mana 2 SKS tersebut semuanya dalam bentuk praktikum keterampilan klinis. Nah, sekarang bagaimana sih kita akan melaksanakan perkuliahan di semester 1 ini? Sesuai dengan Surat Edaran Rektor nomor 3757 tahun 2021 tanggal 3 Agustus kemarin, maka oleh karena adanya peningkatan angka COVID-19 di lingkungan Kota Banda Aceh, maka semua jenjang sampai dengan tanggal 15 September dilaksanakan secara daring, termasuk adik-adik angkatan 2021 Prodi Pendidikan Dokter. Setelah tanggal 15 September, akan diputuskan kembali apakah kita akan lanjut secara daring atau online, ataupun akan lanjut secara tatap muka atau offline. Untuk perkuliahan kita sendiri akan kita laksanakan mulai tanggal 23 Agustus hari Senin nanti. Ya, saya sudah membuat surat edaran dan sudah ditayangkan di website kita terkait perkuliahan semester ganjil ini. Nah, bagaimana sih pembelajaran secara daring ini akan dilaksanakan di Prodi Pendidikan Dokter?
Untuk tahap ini, kita akan laksanakan pembelajaran secara daring melalui Zoom Meeting. Ya, adik-adik pasti sudah familiar ya dengan Zoom Meeting. Nah, selain itu, adik-adik harus mengisi daftar hadir yang nanti akan di-share melalui Google Form, serta melalui Zoom Report atau laporan dari Zoom-nya sendiri. Materi kuliah bisa diakses melalui e-learning. Nah, setiap kegiatan perkuliahan pada Prodi Pendidikan Dokter, standarnya akan dilaksanakan setiap kali satu pertemuan sebesar 2 kali 50 menit. Jadi jam perkuliahannya itu contohnya jam 8 hingga jam 9.40, jam 10 hingga jam 11.40. Setiap perkuliahan mohon hadir 15 menit sebelum jadwal yang telah ditentukan ke Zoom meeting-nya. Nah, meskipun kita kuliah daring, namun bukan berarti kita bisa berpenampilan secara bebas, ya. Tidak seperti itu adik-adik. Selama kuliah daring pun, adik-adik wajib berpenampilan sesuai performan kampus. Dan harus hadir pada Zoom tepat waktu, 15 menit sebelum perkuliahan dimulai. Kamera harus dalam posisi on. Ruang belajarnya harus tenang, supaya tidak terganggu dan terdistraksi dengan bunyi-bunyian yang lainnya. Kemudian di PBL maupun di Skills Lab maupun di laboratorium mereka punya tata tertib sendiri. Mohon ikuti tata tertib pada tempat adik-adik akan kuliah nanti. Kemudian ada lagi, wajib menulis nama pada profil WA serta ID Zoom. Sesuai dengan format seperti ini, ya. Ada tahun angkatannya, underscore kelasnya, ada nama lengkapnya. Nah, nanti jika ada tata tertib yang berbeda untuk masing-masing unit Skills Lab maupun PBL maupun MEU, tolong dipatuhi ya. Oke, selanjutnya berikut adalah narah hubung atau kontak person yang adik-adik bisa hubungi selama pembelajaran di prodi kita di semester 1 ini. Ada narah hubung di Sekretariat Prodi, Nurul Husna, ada narah hubung di MEU, ada di sumber belajar, kurikulum, dan asesmen. Begitu juga PJ semester di Skills Lab, di kuliah anatomi dan histologi, di kuliah fisiologi, dan kuliah biologi. Nah, orang-orang atau staf tendik inilah yang nanti akan membantu adik-adik dalam pelaksanaan kegiatan kuliah. Nah, kuliahnya kan udah nih. Nah, bagaimana sih nanti kamu akan dievaluasi selama menempuh pendidikan di Prodi Pendidikan Dokter? Jadi, selain adik-adik akan ujian, di setiap mata kuliah, perlu diingat bahwa kita akan lakukan evaluasi hasil belajar, di mana evaluasi hasil belajar itu akan dilaksanakan secara bertingkat. Pertama sekali adalah evaluasi keberhasilan studi 2 semester pertama. Jadi pada akhir semester kedua, setelah keluar nilai semua, kita akan evaluasi. Apa yang dievaluasi? Adik-adik harus memenuhi requirement ini untuk tetap melanjutkan pendidikan di Prodi Pendidikan Dokter, yaitu minimum SKS 18 dan IPK minimal 2,00. Ya, jadi mohon harus giat kita belajar agar mencapai nilai minimal ini. Nah, jika nilai minimal ini tercapai, maka adik-adik boleh lanjut ke semester berikutnya. Nanti akan dievaluasi lagi pada 6 semester pertama atau setelah semester 6 selesai ujian, keluar nilai, kita akan evaluasi. Apa yang dievaluasi? Minimum SKS-nya 54 dan IPK minimalnya juga 2,00. Nah, adik-adik di Prodi Pendidikan Dokter, sistem mengambil mata kuliahnya kita adalah dengan sistem paket. Ya, jadi untuk jumlah SKS yang diambil, insya Allah akan terpenuhi. Nah, namun IPK sangat tergantung dari hasil belajar adik-adik. Jadi tolong belajar dengan giat agar tetap bisa eksis, tetap bisa melanjutkan pendidikan di Prodi Pendidikan Dokter. Nah, selama proses pendidikan ini, adik-adik akan dibantu oleh dosen wali. Untuk membantu keberhasilan studi, adik-adik perlu mendapatkan bimbingan akademik secara teratur, terpadu, dan menyeluruh dari dosen wali. Nah, saat pengisian KRS nanti, adik-adik akan mendapat dosen walinya. Nah, mahasiswa dan dosen wali
harus melakukan pertemuan secara terstruktur, minimum 4 kali dalam 1 semester. Jadi jangan ragu-ragu ya untuk menghubungi dosen walinya. Dan menghubungi dosen wali dapat dilakukan juga melalui aplikasi perwalian online. Nah, berikut adalah tampilan dari prodi kita. Ya, ada gedung PBL, ada ruang CBT, kita punya video ajar yang berisi berbagai keterampilan maupun materi-materi lain. Kita punya skills lab serta e-learning. Oke, saya rasa itu saja paparan dari saya. Saya mengucapkan selamat menempuh pendidikan kepada adik-adik semua mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter FKUSK tahun 2021. Selamat datang, selamat belajar, tetap semangat hingga akhir. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.